Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 126. Maafkan ayah putraku. Kenapa minta maaf? Apa yang sebenarnya terjadi? Raut wajah Zayan mulai berubah datar. Namun tatapannya tidak bisa berbohong, dia terluka melihat keadaan ayahnya yang begitu berubah drastis. Tiba-tiba tangan kurus Mahesa memberikan sebuah tagar ashdis kecil yang tidak Zayan ketahui apa isi di dalamnya. Ayah lupa tentang isi flash disk ini, tapi ayah pernah tulis di catatan jika flash disk ini harus ayah berikan padamu secepat mungkin. Kamu harus melihat isinya. Sekarang ayah tidak punya waktu lagi. Ayah. Zayan tidak tahu harus berkata apa. Maaf untuk semuanya. Maaf atas kesalahan yang selama ini ayah perbuat. Ayah hanya bisa meminta maaf tanpa bisa menghilangkan trauma dalam dirimu putraku. Ayah takut. Sekarang San, takut pergi meninggalkan kamu untuk selamanya. Air mata Zayan tidak bisa dia bendung lagi. Dia menangis namun segera menghapusnya. Dengan kasar. Inilah kalimat yang Zayan tunggu-tunggu selama ini. Namun kenapa baru sekarang kata-kata maaf terlontar dari ayahnya? Dan juga kenapa perkataan ayahnya seperti dia ingin berpisah untuk selamanya? Kenapa sangat lama mendengar maaf dari ayah? Maaf Zayan, sesal Mahesa dengan air mata yang telah keluar membasahi pipinya sejak tadi. Ayah tahu permintaan maaf ini tidak akan menghilangkan luka masa lalu yang ayah perbuat padamu. Tetaplah benci ayah karena ayah adalah ayah yang buruk dan gagal membahagiakan kamu. Apa yang terjadi? Kenapa ayah seperti ini? Ayah sakit. Kakak terotak. Itulah penyakit yang selama ini ayah sembunyikan darimu. Deh, ini bukan mimpi kan? Zayan harap ini mimpi karena dia tidak akan bisa menerima kenyataan yang harus dia hadapi sekarang. Bohong kan? Zayan menggeleng tak percaya. Mengepalkan kedua tangannya hingga kulitnya berdarah oleh kukunya. Bilang jika semua itu bohong ayah. Ayahnya sehat selama ini. Bagaimana mungkin? Hahaha, kanker otak. Tidak. Pasti. Semua ini tidak benar. Ayah juga harap ini mimpi. Tapi ini kenyataan yang harus ayah terima. Mungkin inilah karma untuk ayah putraku karena mengabaikanmu dari kecil. Sejak kematian ibumu, ayah terlalu fokus pada pekerjaan agar bayangan-bayangan ibumu pergi dari pikiran. Ayah juga membiarkan kamu hidup bersama Vidya. Ayah kira dia akan menjadi ibu sambung yang baik untuk kamu, tapi ternyata tidak. Sampai sekarang pun kamu membenci Vidya. Semua masalah dalam hidupmu terjadi karena ayah bodohmu ini, Zayan. Maafkan ayah putraku. Kamu tumbuh tanpa kasih sayang sejak kecil karena ayahmu yang bodoh ini. Penyakit ayah akan semakin menjalar ke tubuh ayah, terutama pada otak. Mungkin saja setelah ini, ingatan ayah akan terhapus. Flash disk yang kamu genggam harus kamu lihat, mungkin saja di sana ada sesuatu yang penting ayah berikan padamu. Sebelum ingatan ayah menghilang saat itu, Zayan hanya bisa menunduk dalam-dalam sampai akhirnya dia berdiri dari kursinya. Apa Tante Vidya tahu tentang penyakit ayah? Iya, Vidya orang kedua setelah dokter pribadi ayah tahu tentang penyakit ini. Kanker otak di tubuh ayah tidak bisa disembuhkan lagi putraku. Ingatan ayah sudah semakin memburuk. Ayah takut melupakanmu, melupakan almarhumah ibumu dan kebahagiaan kita yang dulu pernah kita lewati bersama-sama. Waktu ayah ayah. Potong Zayan penuh emosi juga rasa sedih di hatinya. Jangan bawa-bawa kematian. Ayah tidak akan mati semudah itu. Ayah harus hidup untuk menebus rasa bersalah ayah pada anak yang ayah kekecewaan ini. Rasa sakit semakin menyerang kepala Mahesa. Dia tidak ada waktu lagi. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Benar,
Ia tidak boleh mati dengan cara seperti ini. Semuanya nampak mencurigakan untuknya. Apalagi dia mulai curiga pada Vidya. Istrinya itu nampak aneh. Dia kadang bermimpi Vidya pernah menamparkan, memukul, bahkan mengurung anaknya. Lebih parahnya lagi, dia bermimpi jika Vidya berselingkuh darinya. Sekarang Mahesa bingung pada sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Dia memiliki sisi lain dari Vidya yang begitu jahat adalah mimpi buruknya, bukannya kenyataan. Padahal sebenarnya semua itu nyata, hanya saja Mahesa tidak sadar. Bahkan dia dulu pernah tahu sisi buruk Vidya. Karena penyakitnya yang sering terhapus ingatannya, dia tidak tahu kebusukan Vidya. Ayah harus pergi sekarang. Tolong jenguk ayah sesekali di rumah sakit Pradipja. Ayah menunggumu di sana putraku. Setelah mengatakan itu Mahesa pergi dibantu oleh satu bodyguard yang sejak tadi berdiri 10 meter dari mereka. Kanker otak. Zayan bergumam menatap sosok ayahnya dengan tatapan kosong. Zayan ingin menghampiri namun tubuhnya tidak ingin. Tentu saja saat kecil dia trauma akan kenangan buruknya. Dan di saat ayah satu-satunya yang dia percayakan malah tidak percaya padanya. Kenapa takdir hidupnya harus semenyedihkan ini? Zayan, panggil Baya dan juga Rion. Maaf, kami berdua mendengar obrolanmu dengan Pak Mahesa. Zayan menatap kedua sahabatnya lalu tertawa untuk menutupi rasa kesedihan di hatinya. Gue baik-baik aja, sumpah. Ayah gue ternyata menderita kanker otak. Itu gak jadi masalah karena ayah gue punya uang banyak dan dia bisa operasi. Dia bilang gue harus jenguk dia ke rumah sakit. Dia hanya ingin cari perhatian dari gue, setelah itu kecewakan gue. Kayak biasa. Zayan, jangan berpikir kayak gitu. Ayahmu salah, tapi tolong lapangkan hatimu. Hilangkan rasa bencimu padanya karena sekarang ayahmu butuh kamu. Kamu satu-satunya keluarga yang berarti untuknya, ucap Baya tegas. Gak, gue gak akan jenguk dia. Gue gak peduli sekarang dia sakit-sakitan. Dulu aja saat gue sakit, dia pergi berkencan dengan mak lampir itu. Kalian gak ngerasain jadi gue jadi. Jangan sok nasehatin gue. Setelah mengatakan itu Zayan pergi sambil menghapus air matanya yang sialnya malah keluar. Bohong jika Zayan tidak peduli pada ayahnya. Dia cemas dan juga panik. Ingin mengejar ayahnya tapi tubuhnya menolak. Pria bodoh. Gumam Zayan pada dirinya sendiri. Kenapa lo sedih sialan? Apa karena fakta ayah lo punya penyakit mematikan? Hahaha, sialan. Kenapa takdir hidup gue gak pernah bener? Di saat semua keinginan gue terwujud, takdir berikan fakta yang membuat hati gue hancur. Dan pagi itu waktu dimana hati Zayan hancur, sehancur-hancurnya. Menerima fakta jika ayahnya memiliki penyakit mematikan. Teken. Waktu subuh adalah waktu yang begitu menyegarkan. Saat kita menghirup nafas akan menenangkan di hati kita. Waktu subuh memang semenyenangkan ini. Apalagi ditemani teh manis yang dapat membuat tubuh kita hangat dan pelukan dari kekasih halal. Seperti yang dirasakan Ustadz Ikram subuh ini. Selesai salat berjamaah dengan istrinya, kini dia duduk di dekat jendela yang terbuka di kamar, menikmati pemandangan langit yang begitu indah. Sayang, apa yang lebih nikmat daripada waktu subuh? Perempuan yang masih memakai piyama dengan rambut tergerai bebas itu menatap suaminya lalu menggeleng. Gak ada yang lebih nikmat dari waktu subuh, mas. Waktu seperti ini benar-benar tidak bisa aku lewati. Hah, begitu segar. Ada sayang, waktu bersamamu. Waktu subuh memang menyenangkan untuk kita lalui. Namun bagi mas kalau gak ada kamunya terasa kurang. Sontak saja hal itu membuat Yulia mesem-mesem sendiri. Dia berusaha kalem.
Walaupun kini ingin sekali kayang. Jangan berkata-kata manis Mas. Jantungku tidak aman. Kenapa? Sakitkah? Mendadak raut wajah Ikram jadi khawatir. Yulia tertawa renyah. Bukan, jantungku berdetak kencang karena bahagia akan kata-kata manis darimu Mas Ubiku. Mas kira apaan? Mungkin karena keseringan minum teh manis kata-kata Mas ke kamu. Jadi manis sayang, candanya. Yulia menyengir lalu mengelus rahang tegas suaminya. Dia sedikit merubah posisi duduknya dan kini duduk menyamping di pangkuan sang suami. Mas tahu gak aku? Beruntung banget dapat suami kaya Mas. Mas lebih beruntung karena memiliki kamu sayang. Dulu aku berpikir gak akan ada pria paham agama, punya hati yang baik, perhatian dan juga setia pada istrinya. Ternyata masih ada pria yang kayak gitu di dunia ini, contohnya Mas. Mas Ubi ingatkan pas awal pernikahan kita aku minta kita bercerai dalam waktu sebulan. Nah aku meminta itu karena aku takut Mas akan poligami. Kebanyakan orang yang paham agama berpoligami apalagi seorang ustadz. Tapi saat mengenal Mas, pikiranku tentang ustadz yang suka berpoligami hilang seketika. Yulia begitu amat bersyukur memiliki suami yang setia walaupun ia penuh dengan kurangnya. Ustadz Ikram adalah suami yang layak untuk ia pertahankan dalam hidupnya. Ingatan Yulia kembali pada kejadian di mana saat suaminya menolak dengan tegas para perempuan yang ingin menjadi istri keduanya, terutama Farah. Mas Ubi menghilangkan rasa ketakutanku yang tidak mau diduakan. Aku begitu beruntung punya suami setia seperti Mas, sungguh aku beruntung. Ikram tersenyum tipis mendengarnya. Poligami dalam Islam memang diperbolehkan sayang. Tapi ada banyak persyaratan yang harus seorang suami lakukan untuk istri pertama, kedua maupun yang ketiga. Mas gak sanggup jika mendua apalagi jika istri yang Mas sayangi akan merasa sakit hati. Mas udah cukup memiliki satu istri karena kamu istri pertama Mas. Dan istri terakhir untuk Mas. Ikram mulai mengelus perut istrinya penuh kelembutan membuat Yulia sendiri merasa nyaman. Di sini ada buah hati kita yang telah Allah percayakan untuk kita besarkan menjadi anak yang baik dengan harus kita berikan bekal ilmu agama. Mas akan selalu ada untukmu dan untuk anak kita. Janji ya gak akan pernah pergi. Yulia memberikan jari kelingkingnya. Janji zaujati. Dan Ikram membalas dengan mengaitkan kelingkingnya ke kelingking istrinya. Kita harus bersama-sama sampai akhir. Mas jangan jadi seperti umiku yang pergi. Tiba-tiba dalam hidupku karena aku tidak akan rela kehilangan sosok berharga untukku yang kedua kalinya. Ikram tersenyum tipis lalu mengecup kening istrinya dalam-dalam. Jangan takut, Mas. Bagaikan bayanganmu yang selalu tahu kemanapun kamu pergi. Yulia mengangguk lalu mengelus perutnya. Oh iya Mas, pagi ini aku udah merasa lebih baik. Aku ingin kembali ke pesantren lagi. Serius? Dua rius Mas. Farah kan udah pergi, jadi tidak masalah aku kembali karena perempuan. Pengganggu itu udah hilang. Kamu masih kesal dengan Ning Farah? Yulia mengangguk dengan hidung kembang kempis. Tentu aja. Dia pernah mendorongku, bahkan menghinaku. Untung aja mentalku kuat walaupun hampir termakan omongannya. Kalau aja gak ada baby di perutku udah aku tendang wajahnya itu. Ikram hanya geleng-geleng kepala lalu meminum tehnya yang dia letakkan di sisi jendela. Sampai tak tersisa. Sabar zaujati, orang sabar di. Ia tahu orang sabar disayang Tuhan. Sama disayang suami juga, lanjut Ikram. Yulia terkekeh kecil, menjatuhkan keningnya di kening suaminya. Lalu mereka saling menggesek-gesekan hidung mancung mereka. Sayang kamu, ungkap Ikram dengan suara lembutnya. Sayang Mas Ubi juga.
Tetap kayak gini ya, Zaujati. Jadi Yulianya Mas selamanya. Yulia mengangguk dengan kedua mata terpejam menikmati hembusan angin yang menerpa wajahnya. Kek, yakin cuman nginep 2 hari aja. Katanya mau 5 hari di sini, tapi ini belum 5 hari loh. Ayah mohon jangan pergi, ayah masih kangen sana kamu, ucap Daneswara menatap sendu putrinya yang sudah berdiri di depan mobil. Maaf ayah, aku harus kembali ke pesantren lagi untuk belajar. Pria berkemeja hitam itu akhirnya mengangguk lalu mengecup kening putri keduanya. Baiklah. Jaga kesehatan sayang sama jaga kandunganmu juga. Ikram tolong jaga putri ayah. Jika terjadi apa-apa telepon ayah. Baik ayah. Kalau gitu Yulia sama Mas Ubi pamit. Assalamualaikum ayah, bunda, dan kak Aish. Waalaikumsalam. Bahagia selalu putriku. Hati-hati di jalan. Yulia melambaikan tangannya pada ketiga orang yang menjadi bagian berharga untuknya. Setelah itu dia masuk ke dalam mobil suaminya, lalu pergi dari kediaman keluarganya. Mas lihat hubunganmu dengan ayahmu semakin dekat sayang. Yulia menatap suaminya yang fokus pada jalan. Iya, ayah menyesal karena dulu waktunya denganku sangat singkat jadi dia ingin menebusnya sekarang. Ikram tersenyum tipis mendengarnya. Alhamdulillah Mas ikut bahagia dengarnya. Bahagia selalu Zaujati karena kebahagiaan Mas terletak padamu. 30 menit menyetir, akhirnya mobil yang membawa mereka berdua telah sampai di depan gerbang pesantren. Zaujati kamu mau langsung ke pesantren atau ke rumah kita? Pesantren aja. Aku rindu keluarga Mas. Soalnya waktu itu aku main pergi gitu aja. Ikram mengangguk lalu memberikan klakson hingga gerbang pesantren terbuka oleh satpam yang bertugas. Tiba-tiba mobil yang Ikram lajukan harus berhenti saat seseorang datang menghalangi jalan mereka. Stop. Cek, kenapa Zayan halangi jalan kita? Kesal Yulia, membuka jendela lalu berteriak. Minggir. Jangan halangi jalan kita woi. Zayan berlari mendekat ke arah Ikram dan mengabaikan teriakan dari Yulia. Akhirnya, Ustadz datang juga. Gus Hilmi bilang Ustadz punya laptop kan? Boleh gue pinjam gak? Buat apa? Bingung Ikram, kini menutup mesin mobilnya. Zayan memperlihatkan sebuah flash disk di tangannya. Mau lihat isi dari flash disk ini Ustadz? Gue mohon Ustadz izinkan gue buat pakai bentar laptopnya. Sebenarnya ada laptop di ruangan pengajar punya para ustadz tapi harus izin dulu. Dan gue gak mau apalagi nanti pasti ditanya buat apa, yang ada ini flash disk kena raji lagi. Emang itu flash disk dari siapa? Kamu tahu kan peraturan pesantren say? Gue tahu, tapi ini flash disk penting Ustadz. Setelah Ustadz Ikram terdiam selama beberapa menit akhirnya dia mengangguk. Membuat Zayan lega seketika. Ikut aja ke dalam karena laptop saya ada di sana. Zayan mengangguk, dia membuka pintu mobil yang berada di belakang. Yulia gimana kabar lo? Tanyanya mencairkan suasana. Yulia melirik wajah Zayan dari kaca spion, dia ingin menjawab tapi dipotong oleh kata-kata suaminya. Istri saya baik Zayan. Kamu jangan banyak bicara, diam aja. Dan juga tundukkan pandanganmu, jangan tatap wajah istri saya. Zayan mengangguk saja toh daripada ustadznya ini kesal padanya dan tidak jadi meminjamkannya laptop. Bagaimana hari ini dia harus melihat isi dari ashdis ini karena kata ayahnya benda ini harus ia lihat isinya. Seorang pria parubaya dengan perban di kepalanya dan juga pakaiannya menggunakan baju pasien rumah sakit, kini tengah mengambil laptop miliknya lalu dia mulai menyetel rekamannya untuk dirinya. Halo San, ini ayahmu. Ayah harap kamu sedang melihat rekaman ini sekarang. Maaf,
Sesal Mahesa. Maaf untuk semuanya, San. Ayah bodoh, ternyata sesuatu yang ayah lihat tidak semua benar. Ayah tahu Vidya ternyata wanita jahat. Dia bukan ingin menjadi ibu yang baik untuk kamu, tapi ingin menguasai harta kekayaan keluarga kita. Pasti selama ini kamu menderitakan, San. Jelas menderita, dan yang sekarang ayah rasakan hanyalah penyesalan yang teramat menyakitkan. Mahesa memegangi kepalanya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Dia harus cepat menyelesaikan rekamannya sebelum istrinya dan orang lain datang ke kamarnya. Ya, Mahesa memang sedang dirawat sekarang. Namun dia dirawat di kamarnya oleh dokter pribadinya. Orang lain tidak boleh tahu jika dia memiliki penyakit ataupun rekan bisnisnya. Semuanya akan hancur jika mereka tahu. Bagaimana juga perusahaannya sedang tidak stabil. Jika ia terbaring di berangkar, maka orang-orang akan berupaya menguasai perusahaannya. Apalagi kakak iparnya terobsesi ingin memiliki perusahaan miliknya. Ayah ingat Vidya memalsukan obat resep dari dokter pribadi ayah. Entah obat apa yang dia berikan pada ayah selama ini, tapi setiap kali ayah meminumnya rasa sakit di kepala ayah menghilang walaupun ingatan ayah harus menghilang. Pria pemilik wajah pucat itu mengambil sebotol obat-obatan yang berisikan beberapa pil yang sama di sana. Ini obat yang selalu ayah minum. Obatnya mirip dengan resep dari dokter, tapi ayah yakin ini obat palsu yang sudah dipalsukan oleh Vidya. Ayah membuat rekaman ini untuk kamu agar kamu mengusut kejahatan Vidya. Ayah tidak mampu lagi, San. Setelah ini ayah tidak akan ingat apapun dan mungkin kembali menjadi ayah yang dibodohi oleh wanita sialan ini. Maafkan, ayah tidak pernah sekalipun percaya padamu. Tapi percayalah, ayah pernah percaya padamu, hanya saja ingatan ayah kembali hilang saat itu.